Halo, perkenalkan nama saya Wulan Budi Asmoro, saya dari kelompok 9D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ivan Dodi Purnadi, nomor presensi 2301 0119 130150. Perkenalkan, nama saya Arif Ali Dwi Cahya, saya dari kelas IRTD kelompok 9. Kenalkan, nama saya Ibnu Adi Fuadi dari kelompok 9D, NIM 230 101 181 30200. Nama saya Ibrahim Suryandana Putra, berasal dari kelompok 9D. Halo teman-teman, nama saya Arli Zidan Birowo dengan NIM 230 10 119 130269 dari kelompok 9D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fahmi dari kelompok 9D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fahmi dari kelompok 9D. Di sini saya akan membacakan latar belakang dari praktikum acara 1 yang berjudul Anatomi dan Fisiologi Organ Reproduksi Ternak. Ya, dimulai saja ya. Reproduksi merupakan proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Reproduksi dilakukan dengan tujuan menjaga dan melestarikan spesies supaya tetap lestari. Praktikum acara 1 akan membahas mengenai susunan organ reproduksi ruminansia dan organ reproduksi unggas serta mengetahui bentuk, letak, dan fungsi dari masing-masing organ tersebut. Selain itu, materi yang akan dibahas meliputi hormon reproduksi. Apa itu hormon reproduksi? Hormon merupakan substansi kimia yang dihasilkan dalam jumlah sedikit dan disekresikan oleh kelenjar tertentu serta dialirkan melalui pembuluh darah menuju organ target untuk melaksanakan fungsi tertentu. Ya, yang kedua yaitu tujuan dari praktikum acara 1 yaitu untuk mengetahui bagian, bentuk, letak, dan fungsi organ reproduksi ternak. Dan juga praktikan dapat memahami mekanisme hormon yang bekerja pada organ reproduksi ternak jantan dan betina. Yang ketiga yaitu Manfaatnya, mahasiswa mampu mengetahui secara baik dan benar mengenai fungsi, bentuk, letak organ reproduksi ternak beserta hormon yang bekerja. Bab 2, materi dan metode. Materi yang digunakan pada praktikum acara 1 kali ini meliputi alat tulis, sarung tangan, jarum, serta label. Dan bahan yang digunakan yaitu preparat awetan organ reproduksi ternak ruminansia serta non-ruminansia jantan dan betina. Metode. Praktikum ilmu reproduksi ternak dengan materi anatomi dan fisiologi organ reproduksi ternak dilaksanakan pada hari Jumat di Laboratorium Genetika Pemurnian dan Reproduksi Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang. Praktikum melakukan pengamatan anatomi organ reproduksi ternak meliputi letak, bentuk, dan fungsi organ. Praktikum mendiskusikan tentang fungsi dari masing-masing organ reproduksi. Praktikum mendiskusikan mekanisme hormon yang bekerja pada organ reproduksi ternak. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi ternak ruminansia jantan. Organ pertama adalah testis. Testis ini merupakan organ pada ternak jantan yang memiliki bentuk bulat, panjang, dan berwarna putih. Dia dilapisi oleh skrotum yang berfungsi untuk menjaga suhu daripada testis dan epididymis. Testis ini memiliki sel yang bernama sel interstisial yang dibagi menjadi 3, yaitu tubulus seminiferis yang berfungsi untuk menghasilkan spermatozoa, lalu ada sel Sertoli yang memberikan nutrisi dalam proses spermatogenesis, dan juga ada sel Leydig yang menghasilkan testosteron. Lalu yang kedua ada epididymis. Epididymis merupakan penghubung antara testis dan vas deferens. Epididymis memiliki 3 bagian, yaitu cangkut sebagai kepala atau sebagai tempat penampungan sperma, lalu ada korpus sebagai tempat pematangan sperma yang biasanya memakan waktu selama 1 minggu, lalu ada cauda sebagai jalur transportasi sperma ke saluran ejakulasi. Yang ketiga ada vas deferens. Vas deferens ini merupakan saluran yang menghubungkan antara uretra dan epididymis. Vas deferens ini memiliki diameter sebesar 2 mm dan memiliki panjang 5-10 cm. Fungsi dari vas deferens ini yaitu menyalurkan sperma pada saat ejakulasi dari epididymis ke uretra. Lalu yang keempat ada yang bernama ampula atau bisa disebut dengan kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris ini dibagi menjadi 3 organ. Yang pertama ada kelenjar vesicularis. Kelenjar ini berjumlah sepasang
dan fungsinya adalah untuk memberikan sumber energi pada spermatozoa, karena pada kelenjar spesicularis ini mengandung banyak protein, potasium, fruktosa, dan asam citrat. Yang kedua ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini memiliki fungsi untuk memberikan aroma pada air mani yang disebut dengan spermid. Yang ketiga ada kelenjar koper. Kelenjar koper memiliki fungsi untuk menghasilkan cairan alkali yang berguna untuk membersihkan saluran uretra agar aman untuk dilalui air mata uretra. Uretra merupakan saluran yang menghubungkan antara ampula ke ujung penis. Fungsi dari uretra sendiri sebagai saluran keluarnya kemih dan juga keluarnya air mani. Yang terakhir ada penis. Penis merupakan organ kopulasi pada ternak ruminansia jantan. Penis ini berfungsi untuk mengekskresikan urin serta menjadi perantara semen ke saluran reproduksi betina. Saya akan menjelaskan organ reproduksi dari ruminansia betina. Organ ruminansia betina antara lain ada ovarium, kemudian ada oviduct, kemudian ada uterus, kemudian dilanjutkan dengan cervix, kemudian dilanjutkan pada vagina, dan yang terakhir yaitu vulva. Pada ovarium terletak pada mesovarium dan ligamentum uteroovarica yang terletak secara menggantung. Fungsi ovarium sendiri sebagai penghasil oosit, kemudian menjaga dan mematangkan oosit. Selain itu, ovarium juga menghasilkan hormon estrogen yang memiliki fungsi untuk reproduksi sapi betina. Kemudian oviduct. Pada oviduct terdapat 3 bagian, yaitu infundibulum, ampula, dan isthmus. Pada oviduct ini terjadi pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Jadi pada fungsi oviduct sendiri adalah sebagai tempat fertilisasi atau tempat pembuahan. Kemudian selanjutnya uterus. Uterus merupakan salah satu organ reproduksi dengan struktur saluran muskuler yang berguna sebagai penerima ovum yang sudah dibuahi. Jenis uterus yaitu ada bipartus dan terdiri dari cornua, corpus, dan cervix. Uterus sendiri memiliki fungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga dilahirkan dan berfungsi menjaga serta memberi makan embrio tersebut. Kemudian dilanjutkan pada cervix. Cervix merupakan salah satu organ reproduksi dengan struktur berupa sphincter yang menonjol ke dalam vagina. Cervix berada di antara uterus dan juga vagina. Cervix menghasilkan cairan berguna untuk memberi jalan kepada spermatozoa menuju ampula dan berfungsi sebagai penyeleksi sperma. Fungsi lain dari cervix adalah untuk menutup lumen uterus sehingga menutup kemungkinan untuk masuknya mikroorganisme ke dalam uterus dan sebagai tempat reservoir spermatozoa atau tempat penyeleksi spermatozoa. Kemudian dilanjutkan pada vagina. Vagina memiliki dinding yang berlipat-lipat dengan bagian terluar berupa selaput lendir, bagian tengah berupa lapisan otot, dan bagian terdalam berupa jaringan ikat berserat. Vagina memiliki fungsi sebagai tempat penerima semen, alat kopulasi betina, dan jalur keluarnya fetus saat proses kelahiran. Dan yang terakhir ada vulva. Vulva merupakan alat reproduksi hewan betina bagian luar. Pada vulva ada 2 bagian diantaranya. Bagian mayora, itu bagian luar, dan bagian dalam disebut labia minora. Vulva memiliki fungsi sebagai saluran reproduksi dan juga berfungsi sebagai saluran urinaria. Selain itu, vulva juga memiliki fungsi sebagai tanda apabila ternak ruminansia mengalami birahi ataupun akan melahirkan.
Sekian penjelasan dari organ reproduksi betina. Makasih. Halo, nama aku Wulan. Jadi di sini aku mau nunjukin ke kalian tentang organ reproduksi pada unggas jantan. Nah, apa aja sih organ reproduksi yang ada pada unggas jantan? Yuk kita simak. Organ reproduksi pada unggas jantan. Organ reproduksi pada unggas jantan terdiri dari 4 bagian. Bagian yang pertama adalah testis, yang kedua epididymis, yang ketiga vas deferens, dan yang keempat adalah kloaka, atau sering disebut juga sebagai papila. Yang pertama adalah testis. Testis memiliki fungsi sebagai sel sperma dan hormon reproduksi. Dua bagian utama testis adalah tubular. 80-90% adalah tubular seminiferus yang berperan sebagai penghasil sperma dan menghasilkan sel Sertoli, di mana sel Sertoli memiliki peran sebagai penghasil nutrisi untuk sperma. Dan yang kedua adalah interstitial testis. Interstitial testis terdiri dari sel-sel Leydig yang berperan sebagai penghasil hormon testosteron. Saluran yang kedua adalah epididymis. Epididymis merupakan saluran yang melekat pada testis. Saluran ini memiliki fungsi sebagai alat transportasi, konsentrasi, masturasi, serta alat penyimpanan. Yang ketiga adalah saluran vas deferens. Saluran vas deferens merupakan saluran yang diawali dari epididymis sampai organ papila. Fungsi utamanya adalah sebagai alat transportasi yang menyalurkan sperma dari epididymis menuju papila. Saluran yang terakhir adalah kloaka. Kloaka ini sering disebut juga sebagai papila. Papila merupakan organ reproduksi unggas jantan yang terluar yang memiliki peran sebagai alat kopulasi. Saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi unggas betina. Yang pertama yaitu ovarium. Ovarium terletak pada rongga-rongga dada dan sekitar ginjal. Ovarium berfungsi untuk mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron dan juga mengovulasikan sel telur. Kemudian organ yang kedua yaitu oviduct. Oviduct terdiri dari 3 bagian yaitu infundibulum, magnum, kemudian isthmus. Yang pertama yaitu infundibulum. Infundibulum berfungsi untuk menangkap sel telur saat diovulasikan. Infundibulum berbentuk corong atau fimbria. Kemudian organ berikutnya dari oviduct yaitu magnum. Di magnum terjadi pembuatan sel putih telur. Proses ini terjadi sekitar 2-3 jam. Kemudian organ dari oviduct yang terakhir yaitu isthmus. Pada isthmus terjadi pembentukan membran sel telur. Pembentukan membran ini berfungsi untuk melindungi sel telur dari masuknya mikroorganisme. Proses ini terjadi sekitar 1,5 jam. Yang organ berikutnya yaitu uterus. Pada uterus terjadi pembentukan kerabang telur. Proses ini terjadi sekitar 20 jam 45 menit. Kemudian organ berikutnya yaitu vagina. Pada vagina terjadi penambahan mukus pada sel telur pada saat dikeluarkan. Mukus ini berfungsi untuk menutup pori-pori pada sel telur untuk melindungi mikroorganisme masuk. Pada vagina juga berfungsi untuk alat kopulasi organ reproduksi betina. Yang terakhir yaitu kloaka. Kloaka berfungsi untuk tempat keluarnya telur. Pertama, saya akan menjelaskan materi mengenai siklus reproduksi ternak ruminansia jantan. Untuk bagan, teman-teman bisa melihat pada bagian kanan atas saya. Pubertas pada ternak jantan dapat didefinisikan ketika seekor ternak jantan pertama kali memproduksi dan mengejakulasikan spermanya. Pubertas terjadi ketika gonadotropin atau FSH dan LH diproduksi pada level yang cukup tinggi. FSH akan menstimulus sel Sertoli dan tubulus seminiferus. Pada tubulus seminiferus akan terjadi spermatogenesis. Akan membantu ketika spermatogenesis. Materi selanjutnya yaitu siklus reproduksi ternak ruminansia betina. Mekanisme pubertas pada ternak betina dimulai saat ternak menerima rangsangan ke indera mereka, bisa melalui penglihatan, penciuman, dan juga perabaan. Rangsangan tersebut dikirimkan ke kelenjar hipotalamus.
kelenjar hipotalamus lalu mensekresikan GnRH, kemudian GnRH dilanjutkan ke hipofisa, yang setelah itu dilanjutkan ke adenohipofisa untuk mensekresikan hormon FSH, LH, dan LTH. FSH akan merangsang pertumbuhan folikel. Folikel sendiri terdiri dari folikel primer, folikel sekunder, folikel tersier, dan folikel degraf. FSH dan LH berfungsi dalam proses folikulogenesis dan ovulasi yang akan menyebabkan pertumbuhan dan pematangan folikel. Dalam folikel degraf terdapat sel teka interna yang akan memproduksi hormon estrogen sehingga menyebabkan ternak tersebut birahi. Pengaruh hormon FSH juga menyebabkan folikel primer bertumbuh menjadi folikel degraf, dan secara fisiologis ruminansia betina mulai mempersiapkan diri untuk melepaskan ovum dari ovarium. Luteinizing hormone atau LH berfungsi untuk merangsang maturasi folikel, merangsang ovulasi, dan membentuk korpus luteum. Materi selanjutnya yaitu siklus reproduksi ternak ruminansia betina. Mekanisme pubertas pada ternak betina dimulai saat ternak menerima rangsangan ke indera mereka, bisa melalui penglihatan, penciuman, dan juga perabaan. Rangsangan tersebut dikirimkan ke kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus lalu mensekresikan GnRH, kemudian GnRH dilanjutkan ke hipofisa, yang setelah itu dilanjutkan ke adenohipofisa untuk mensekresikan hormon FSH, LH, dan LTH. FSH akan merangsang pertumbuhan folikel. Folikel sendiri terdiri dari folikel primer, folikel sekunder, folikel tersier, dan folikel degraf. FSH dan LH berfungsi dalam proses folikulogenesis dan ovulasi yang akan menyebabkan pertumbuhan dan pematangan folikel. Dalam folikel degraf terdapat sel teka interna yang akan memproduksi hormon estrogen sehingga menyebabkan ternak tersebut birahi. Pengaruh hormon FSH juga menyebabkan folikel primer bertumbuh menjadi folikel degraf, dan secara fisiologis ruminansia betina mulai mempersiapkan diri untuk melepaskan ovum dari ovarium. Luteinizing hormone atau LH berfungsi untuk merangsang maturasi folikel, merangsang ovulasi, dan membentuk korpus luteum. Benda asing ke lumen uterus. Hormon dan substrat bekerja sinergis mempengaruhi laju pembelahan sel pada sel-sel ambing. Hormon estrogen bekerja pada saat sapi betina menjelang partus. Hormon bekerja menstimulus sel-sel kontraksi miometrium sehingga menyebabkan pengeluaran plasenta dan runtuhnya sel-sel endometrium yang bercampur dengan sekresi cairan uterus yang dihasilkan oleh sel-sel kelenjar endometrium. Pada saat partus, hormon progesteron dan estrogen ternak akan meningkat dan ternak akan menghasilkan susu. Mekanisme pengaturan kelenjar ambing distimulus oleh rangsangan hormon prolaktin, insulin, dan glukokortikoid. Pada saat memasuki fase partus, akan terjadi kontraksi dari uterus. Kontraksi dari uterus ini dipengaruhi oleh hormon oksitosin yang berfungsi untuk mengatur kontraksi uterus serta mengompresi pembuluh darah. Hormon oksitosin dan hormon relaksin ini disekresikan oleh kelenjar neurohipofisa. Proses kerja sinergis hormon oksitosin, estrogen, dan prostaglandin F2-alpha memberikan pengaruh yang kuat terhadap guntingan. Korpus luteum akan mengalami lisis yang diakibatkan karena adanya hormon prostaglandin yang dihasilkan oleh dinding endometrium. Sesaat sebelum partus, penyumbat serviks mencair dan serviks mengalami dilatasi sehingga terbuka dan memungkinkan fetus beserta selaputnya dapat mencegah keluarnya mikroorganisme atau benda ambing jika memiliki bahan baku pembuat susu yaitu nutrien. Pada saat bunting, kadar progesteron ternak biasanya akan meningkat. Progesteron adalah hormon yang sangat penting dalam pengaturan fungsi siklus normal reproduksi. Setelah terjadi ovulasi dan ternak bunting, folikel yang ditinggalkan ovum pada ovarium mensekresikan hormon progesteron yang mana
Hormon ini akan menjaga kepentingan ternak. Jika tidak terjadi dengan meningkatnya pembelahan sel, maka mempengaruhi jumlah sel sekretori pada kelenjar ambing. Jumlah sel sekretori semakin banyak akan mempengaruhi laju sekresi susu. Ketika laju sekresi susu pada ambing meningkat, maka akumulasi susu pada kelenjar ambing semakin besar. Materi selanjutnya yaitu siklus reproduksi ternak unggas jantan. Hormon yang bekerja pada ternak jantan yaitu luteinizing hormone atau LH, follicle stimulating hormone atau FSH, dan testosteron. Pada ternak jantan, LH dikenal sebagai interstitial cell stimulating hormone atau ICSH. LH menstimulasi produksi steroid dari gonad. Respon LH terhadap sel-sel ledik pada testis hewan jantan akan mensekresikan hormon testosteron. Follicle stimulating hormone atau FSH merupakan hormon yang disintetis dan disekresikan oleh gonadotrop dalam glandula hipofisa anterior. Hormon testosteron adalah hormon androgen yang berfungsi mengarahkan dan mengatur ciri-ciri tubuh jantan. Hormon testosteron adalah hormon steroid, yaitu hormon yang paling banyak dan paling kuat. Hormon testosteron membantu menciptakan kondisi yang optimal untuk proses spermatogenesis dan transport spermatozoa ke dalam saluran kelamin jantan. Materi selanjutnya yaitu siklus reproduksi ternak unggas betina. Apabila ternak menerima rangsangan indera yang dapat berupa perabaan, pendengaran, penciuman, dan penglihatan, rangsangan tersebut akan diterima oleh hipotalamus yang kemudian mensekresikan GnRH, kemudian GnRH dilanjutkan ke hipofisa. Ada dua hipofisa, yaitu adenohipofisa dan neurohipofisa. Apabila ternak birahi, kelenjar hipofisa akan melanjutkan ke adenohipofisa. Adenohipofisa akan mensekresikan hormon FSH, LH, dan LTH. FSH akan menstimulus ovarium, di mana ovarium akan mensekresikan hormon estrogen dan progesteron. Estrogen berfungsi merangsang pertumbuhan folikel dan merangsang untuk meningkatkan produksi protein, kalsium, dan lemak dalam pembentukan telur. Hormon estrogen memacu pertumbuhan saluran reproduksi dan merangsang terjadinya kenaikan kalsium, protein, dan lemak dalam darah untuk pembentukan telur. Hormon progesteron berfungsi menjaga saluran telur agar tetap normal. LTH berfungsi untuk sifat mengeram pada ayam. LH berfungsi dalam ovulasi atau pelepasan yolk. Kemudian pada neurohipofisa akan mensekresikan hormon oksitosin yang berfungsi dalam pengeluaran telur. Fungsi hormon oksitosin yaitu mengatur pengeluaran telur dari pituaria bagian. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan simpulan dan saran pada praktikum ini. Simpulannya adalah organ reproduksi ternak ruminansia dan unggas terdiri dari organ reproduksi jantan dan betina. Organ reproduksi ruminansia jantan terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, kelenjar aksesoris, dan penis. Organ reproduksi ruminansia betina terdiri dari vulva, vagina, cervix, uterus, oviduk, dan ovarium. Sedangkan organ reproduksi pada unggas jantan terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, dan papilla. Pada organ reproduksi unggas betina terdiri dari ovarium, oviduk, infundibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, dan kloaka. Siklus reproduksi ternak merupakan periode antara proses reproduksi yang dimulai dari pubertas, siklus birahi, perkawinan, kuntingan, kelahiran, laktasi, kondisi anestrus, dan kembali bersiklus dari awal, dan seterusnya yang terjadi secara berulang. Pada siklus ini, ternak ruminansia dan unggas jantan ataupun betina membutuhkan hormon-hormon untuk melancarkan reproduksi. Saran dari
Saran untuk praktikum ini, praktikan hendaknya cermat dalam melakukan pengamatan organ reproduksi rumasia dan unggas jantan maupun betina dengan melihat dengan cermat video yang sudah disediakan oleh asisten.